Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Haleluya. Halo semuanya. Shalom. Damai, damai, damai sejahtera bagimu dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Halo semuanya, senang banget ya di hari yang baru ini dengan tubuh yang diberkati sehat. Ucapkan bersama-sama, tubuh diberkati sehat. Sekali lagi, tubuh diberkati sehat dimanapun Anda menyaksikan live streaming ini atau sapaan pelayanan yang hadir lewat media sosial. Ucapkan hari ini tubuh diberkati sehat. Ucapkan tubuh diberkati sehat. Puji syukur dengan tubuh yang diberkati sehat. Yuk bersama-sama kita gunakan waktu yang ada untuk memuji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian yang sudah memberkati, menyembuhkan jutaan orang sakit, hari ini hadir dan menjadi berkat kesembuhan bagi Anda sekalian yang terkasih. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus itu ya setia banget loh untuk hidupku dan Anda dan semua orang yang datang kepadanya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus
setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini kami rasakan, dan Engkau tidak sedetik pun tinggalkan kami. Makasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan. Saya ucapkan happy birthday yang ulang tahun di bulan ini, di hari ini. Juga ada Pak Donald yang di Samarinda. Happy birthday. Saya ucapkan juga selamat tugas ya kepada tim PWKI Balikpapan yang hari ini akan berangkat ke Batam untuk memuji Tuhan Yesus. Kiranya semua saudara-saudara juga terkasih yang dalam perjalanan Tuhan sertai, tiba dan berhasil kembali dalam keadaan sehat. Damai Tuhan beserta kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi asik kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Terima kasih udah membagikan, udah dibantu tab-tab layar, udah diposting ulang. Bless you all, orang-orang baik yang terkasih. Penolong yang selalu setia. Yes. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan atas rahmat, kebajikan, kemurahan-Mu. Hei, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan
Yesus setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kiranya kasih Tuhan juga ada selalu mengalir di setiap hamba Tuhan, orang percaya, setiap anak Tuhan hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Sebab apa saudara sekalian? Tuhan Yesus adalah pembela yang ajaib. Ketika ramai-ramai, Tuhan Yesus adalah pembela yang ajaib. Aku berkata Tuhan Yesus adalah pembela yang ajaib. Mulutku akan terus memuji-Mu Tuhan, karena Engkaulah pembelaku yang ajaib. Aku tidak boleh takut karena ada Tuhan yang beserta denganku selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Yes. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Ku tak gentar menghadapi hidup. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi hidup ini yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, bersorak bagi nama Yesus. Yesus, yeay. Amin. Pada siapa aku harus takut? Karena Yesus adalah pembela yang ajaib. Yesus, Kau perlindunganku, Kaulah penyembuhku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegaklah kepala, hadapi hidup ini, tantangan yang ada, yang berada di sekeliling kita. Dan mulutku memuji, tetap bermazmur, bersyukur selalu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Engkaulah pembelaku. Ketika ramai-ramai, Yesus, Engkaulah pembelaku. Engkaulah kekuatanku. Ada sesuatu yang menjamah kita. Ucapkan kalimat berkat ini. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi hidup ini yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagi nama Yesus, bersorak bagi kebesarannya. Sekarang tegaklah kepalamu,
hadapi hidup dan tantangan yang ada. Percaya Tuhan tolong yang berada di sekelilingmu, dan mulutku memuji, bermazmur baginya, bersorak bagi kebesarannya. Yeay! Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi tantanganmu yang berada di sekelilingmu, dan mulutku tetap selalu memuji dan bersyukur. Amin. Bersorak bagi kebesarannya, bersorak bagi kebesarannya, bersorak bagi kebesarannya. Yeay. Puji Tuhan, puji syukur. Haleluya, Tuhan baik, semua terberkati. Amin. Saya juga terberkati. Saya mau cerita dulu saudara-saudara sekalian, sekaligus saya ucapkan juga selamat sampai tujuan perjalanan dari keluarga Les Nusa yang datang dari Ambon. Ada, kalau tidak salah ya, 7 orang, dan kemarin malam pamitan ke pelabuhan guna kapal laut untuk kembali dari Balikpapan menuju ke Ambon. Saya mau sharing ini bahwa hamba Tuhan itu melayani hendaknya dia peka dan dituntun oleh suara Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, waktu kemarin puji Tuhan ada kesaksian, mereka datang 7 orang, yang sakit boleh mengalami pemulihan, yang lumpuh di kursi roda sudah bisa jalan, pulang sendiri tanpa dituntun, tanpa kursi roda lagi. Puji Tuhan ada kesaksian, keluarga Les Nusa sampai di Ambon, boleh jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di Ambon dan di sekitarnya. Puji syukur, yang saya mau ceritakan begini. Saya pertama-tama ini terima kasih karena kemarin saya ada dapat berkat ini dari sini, ini saja ya, dan di amplopnya pun ada tulisan 777. Saya terima kasih banget. Ini dari Neles Pigome, katanya dari tanah Papua, ya. Sampai dibuat begini loh, semacam sertifikat gitu, terus amplop dengan tulisan 777 dan 77 ini ya. Intinya di sini saya diberkati berkat dengan isi amplop sejumlah uang. Terus terang saja, kalau saya dapat berkat, saya itu selalu belajar untuk bijak menggunakannya gitu ya. Lalu saya simpan berkat ini, dan kemarin waktu keluarga terkasih ini ke pelabuhan, saya tergerak untuk berkat yang saya dapat dari kakak Neles Pigome. Terima kasih kakak ya. Lope Pasangan di Simon, terima kasih. Ini jadi benih yang saya terima dan jadi berkat untuk keluarga yang terkasih kakak Neles Pigome. Ya, saya simpang berkat ini. Lalu kemarin hati saya bergetar untuk berkat itu. Bukan cuma itu saja, saya kumpulkan dari apa yang saya
dapat berkat Tuhan, saya jadikan satu dengan semua isi amplop yang cukup tebal itu untuk memberkati keluarga ini. Habis buat itu, hatiku senang. Saya bicara ini tidak bermaksud untuk mau pamer atau istilah kata kalau ada yang serang tangan kiri kasih, kanan tidak usah tahu. Pasti bukan itu tujuannya. Saya cuma mau cerita bahwa kita sebagai orang itu, mari kita pekah dan jangan hanya menikmati berkat-berkat itu secara egois. Kalau misalnya kita hidup bertetangga dan kita masak ayam goreng, tetangga kita ada cium aromanya ayam goreng, dia juga berhak dong menikmati. Maka berbagilah, jangan cuma berbagi asapnya saja, aromanya saja. Berbagilah sedikit ayam goreng ke tetanggamu. Demikian pun ketika Pastor Andy diberkati, jangan hanya orang melihat kita diberkati, hendaknya kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan, yang kita juga bergetar, ada getaran hati. Dan dengan saya mengajak saudara, kalau semuanya gereja Tuhan, kalau semua hamba Tuhan, kalau semua orang Kristen Katolik peka dengan sekelilingnya, maka saya percaya hatimu pertama akan bergembira. Yang kedua, hati Tuhan juga akan bersuka cita. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana kasih itu ya menjamah banyak orang. Karena kekristenan dikenal dengan kasih, biarlah hidup kita senantiasa ditaburi dengan kasih, dan kasih Tuhan boleh mengalir kepada banyak orang lewat kehidupan orang yang percaya. Hore! Jadi sekaligus saya udah ucap terima kasih dan bersaksi kiranya saudara juga hidup mau saling berbagi. Jujur saja dalam pelayanan kita untuk operasional cukup besar, dan jujur saja kita selalu bergantung pada support surgawi. Tapi ketika Tuhan menggerakkan hati, maka siapa yang bisa melawan ketika Tuhan menggerakkan hati? Bahkan raja-raja pun sekalipun ada di tangan Tuhan hati mereka. Baik, sekarang saatnya kita akan dengarkan sabda firman Tuhan. Pastor mau sampaikan, dan ini dari beberapa hal yang ditaruh dalam hati saya untuk sharingkan. Saya akan menyampaikan hari ini untuk pentingnya doa pengudusan rumah. Wah, nanti habis sharing ini, para pendeta, para gembala khususnya, hamba-hamba Tuhan, wah dapat tugas tambahan ini. Ya, ketika dengar sharing firman ini, pentingnya doa pengudusan rumah. Ya, rumah itu tempat di mana kita tinggal dan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan yang terkasih. Kalau rumah itu seperti suasananya panas, nggak ada damai, seperti neraka, tidak ada sukacita, perpecahan, cekcok melulu, pentingnya di sana dinaikkan doa. Itu ada dua hal saya akan sampaikan sebentar, yaitu saudara bisa doa sendiri bagus, atau minta bantuan hamba Tuhan. Ya, untuk misalnya pengudusan, berarti pengusiran roh jahat, karena rumah itu adalah targetnya roh jahat, baik rumah di hatimu maupun rumah secara fisik atau jasmani, maupun rumah dalam keluarga tempat Bapak Ibu tinggal. Yang kedua, saudara-saudara bisa lakukan dengan oleskan minyak yang sudah doakan atau minyak yang jadi minyak urapan, sehingga rumahmu itu bisa menjadi rumah yang penuh dengan suasana pelataran Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ya,
saya pernah diundang di kota Balikpapan, ya. Ada satu keluarga, anaknya sudah lama nggak bisa tidur sampai matanya menghitam. Karena kenapa? Ternyata di rumah itu setiap malam mereka melihat ada tubuh berjalan tanpa kaki, tanpa kepala. Ya, itu sudah terjadi berminggu-minggu sampai anaknya nggak bisa tidur karena ketakutan, intimidasi, dan nggak bisa sekolah. Hingga suatu hari saya berkesempatan untuk memenuhi undangannya dan sampai ke sana. Akhirnya kita mulai doa pengudusan rumah, doa untuk penyucian rumah, pengusiran roh-roh jahat kalau ada indikasi diganggu roh-roh jahat, puji dan syukur. Kuasa Tuhan tidak berubah, dalam nama Yesus roh jahat diusir dan rumah dikuduskan sehingga yang tadinya rumahnya tidak tenang, ada ganggu roh-roh jahat, akhirnya sudah menjadi bersih dan alhasil nyata langsung putrinya bisa tidur dengan nyenyak dan kembali sekolah karena udah normal dan tidak menghitam lagi di daerah matanya. Hingga kalau tidak salah 7-8 hari kemudian, ternyata kejadian itu terulang. Roh-roh jahat itu tubuh berbentuk manusia tapi tanpa kaki, tanpa kepala, kembali datang dan berjalan dan mereka bisa melihatnya dan membuat mereka kembali terganggu. Nah, ketika saya diinfokan dan kami coba cek, nge-recheck, ternyata papanya itu memasang sesuatu, apakah istilah itu, apapun istilahnya, untuk mengundang. Mau istilah sembahyang kah, mau istilah sajen kah, mau istilah apakah, itu menjadi ternyata yang papanya buat tidak dia tahu. Itu menjadi undangan ya untuk roh jahat itu datang ke rumahnya. Dengarkan baik-baik. Roh jahat itu Anda tidak undang sekalipun, dia akan datang. Dia akan berupaya untuk datang dan tinggal di dalam Anda, merasuk Anda, menguasai Anda. Apalagi engkau undang dengan undangan resmi, dengan sesuatu hal yang menarik, atau memberikan sesuatu yang akhirnya mempersilahkan datang. Dan saya cerita ini saudara-saudara, kalau saudara alami sesuatu yang ada something wrong di rumahmu, di mana kau bergereja, silahkan minta hamba Tuhan untuk datang mendoakan pengudusan rumahmu. Supaya rumahmu menjadi rumah kesembuhan, rumah berkat, rumah damai sejahtera, rumah pelayanan, rumah penyembahan, iya kan? Nggak mau kan saudara menjadi rumah hantu, rumah penyakitan, rumah pertengkaran, nggak mau kan? Nah, bisa solusinya saudara-saudara undang hamba Tuhan untuk adakan doa-doa di rumah Bapak Ibu terkasih. Kalau Pastor Randy, ya kalau pas tergerak ya dan dekat atau pas juga gembalamu mau temani, ya mungkin bisa-bisalah saya kalau pas available time, karena memang saya masih fokusnya adalah live streaming dan onsite hari Minggu. Begitupun juga kemarin ada datang dari Samarinda. Dari Samarinda datang gitu, dan puji Tuhan di Samarinda datang ke Balikpapan, disembuhkan, dilepaskan dari yang jahat. Dia cerita, di rumah kami ada gangguan gini. Puji Tuhan ada datang satu keluarga yang sering temani Pastor Randy dari Samarinda, Pak Donald, dan beliau tugas ada di Samarinda, tapi mau kebaktian di Balikpapan. Sampaikan kalau ada tim di Samarinda, tolonglah untuk bisa dampingi
untuk mendoakan rumah keluarga di Samarinda. Dan puji Tuhan, tim yang ada yang baik hati melayani, dan hari ini puji Tuhan ada sesuatu yang terang yang terjadi di rumah itu. Jadi ini sedikit pendahuluan pentingnya kita untuk doa pengudusan rumah, termasuk kalau ada roh jahat diusir supaya rumah tanggamu kalau dalam hal keuangan tidak bolong, tidak bocor-bocor terus, kerja, tapi bocor, bolong, seperti ada pencuri begitu. Kenapa? Karena rumahmu itu belum mendapatkan doa-doa pengudusan. Rumah masih dihuni oleh roh-roh jahat. Baik, seperti apa kata firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan di mana? Yes, kesukaan kita, kecanduan kita, kegirangan kita, yaitu time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan sebelum pastor bacakan ayat suci firman Tuhan, di-share, di-posting ulang, di-like, di tap-tap layar. Silakan Bapak Ibu sekalian, dan ayat demi ayat saya sebutkan, Anda tolong ketik, habis ketik sebar. Habis sebar, saya akan membacakan ayat itu, dan ayat suci firman Tuhan sangat berkuasa menuntun setiap orang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dengarkan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Lukas, ya. Lukas pasal yang ke-11, kita melihat ayat-ayat yang akan saya bukakan dari ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Puji syukur, puji Tuhan. Ya, silakan diketik Lukas 11 24 sampai 26, lalu share, lalu sebar. Yeay. Kita sama-sama ambil bagian pelayanan. Pastor yang sharing, Anda yang sebar. Ya. Baik. Lukas 11 ayat 24 sampai 26 ada tertulis. Dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi di sini kita bisa melihat roh jahat itu ada. Dan Alkitab menulis roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara. Dia mencari tempat. Dan tempat itu adalah rumah. Bisa juga tubuh manusia, dalam hatinya, pikirannya, atau rumah untuk dia tinggal dalam keluarga. Tempat, intinya roh jahat juga perlu tempat. Ya, sekalipun dia berbentuk roh dan bukan fisik jasmani kayak manusia, tapi dia butuh tempat, butuh kediaman, butuh rumah. Kalau sesembahan dikeramatkan pohon, itu ditempatin oleh roh jahat. Kalau dikeramatkan kuburan, ditempatin roh jahat jadi kediamannya. Jadi dia selalu mencari tempat.
waktu keluar dari manusia. Jadi ketika hamba Tuhan melayani, mendoakan orang dirasuki roh jahat pergi. Roh jahat itu belum dihukum karena waktunya belum tiba. Dia masih mengembara di dunia ini. Dia pergi. Jadi waktu Pastor Andy mendoakan orang dirasuki roh jahat, in Jesus name, out. Dia pergi. Bukan karena si hebat, tapi karena dia tunduk dalam nama Yesus. Dia pergi, dia mengembara, lalu dia mencari. Dia mencari kediaman, tempat-tempat yang baru. Nah, apabila manusia yang kosong, yang kering, yang gelap, di situ menjadi sebuah undangan untuk dia masuk ke sana. Apabila dia melihat rumah yang tidak bertuhan di sana, dia akan masuk ke sana dan menjadikan dirinya ilah memimpin rumah tangga itu. Baik, ya. Jadi ayat 25. Maka pergilah ia, dia mencari, ya, dan akhirnya mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Ya. Rumah bersih itu bagus. Tetapi yang setan lihat adalah rumah itu berpenghuni apa tidak. Maksudnya begini, berpenghuni apakah rumah itu megah, bersih, bagi manusia itu bagus ya. Bagi setan juga itu bagus. Dia suka juga. Tapi kalau satu rumah, baik dia rumah mewah kah, rumah besar kah, rumah sultan kah, atau rumah sederhana kah, rumah gubuk, rumah kecil kah, rumah RSS kah, tapi bertuhan di sana, dia nggak berani, setan nggak suka. Ya, jadi pastikan bukan masalah besar atau kecil, mewah atau sederhana, tapi bertuhan. Karena setan itu takutnya sama Tuhan. Tercatat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Dia gemetar, bergetar. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Setan tunduk sama Tuhan. Jadi dia takut sama orang yang bertuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus. Karena saya beritakan firman Injil Tuhan Yesus. Demikian pun juga setan takut dan tidak mau ada di dalam rumah yang bertuhan, Tuhan Yesus. Tapi kalau belum dalam Tuhan Yesus, ataukah sekalipun Kristen, tapi belum benar-benar dalam Yesus, artinya apa? Belum dalam terang. Karena kegelapan itu akan pergi ketika terang datang. Orang yang terima Yesus dalam hidupnya secara sungguh-sungguh, maka kegelapan itu pergi. Tapi apabila dalam rumahnya masih ada akses diganggu oleh roh-roh kegelapan, maka dia butuhkan Yesus secara serius dan sungguh-sungguh. Ayat 26. Apa yang terjadi ketika setan melihat satu rumah dan rumah itu kosong? Dia akan keluar, dia akan pergi ajak 7 teman-temannya, roh jahat yang lebih jahat dari dia. Untuk apa? Untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, keadaan rumah itu, keadaan keluarga itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Hidup ada tantangan, tapi kalau hidup didompleng oleh roh jahat, tantangan tidak kelar-kelar. Ada orang yang jatuh terkilir biasa, tahu-tahu lumpuh.
Padahal secara medis nggak ada apa-apa. Tapi lumpuh. Ternyata kenapa? Waktu dia jatuh, dia didompleng oleh roh jahat dan akhirnya dia lumpuh. Lumpuh bukan medis, karena medis menyatakan nggak ada retak, nggak ada jepit. Kok bisa lumpuh? Non medis, ternyata didompleng oleh roh jahat. Roh jahat sedang cari rumah, cari kediaman. Waktu itu dia sedang nongkrong mungkin di lampu merah. Lalu terkilir, dia masuk. Kenapa? Karena pas orang itu lagi kosong, lagi kering. Nah, solusi gimana? Solusinya kalau dia di rumah, mintalah pengudusan rumah. Ya, saya katakan ini memang nanti setelah sharing ini saudara mengerti, ini akan banyak sekali tambahan tugas hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa di gereja, di mana saudara-saudara berjemaat, minta pelayanan. Kalau ada rumahmu sesuatu hal yang saya katakan tadi, gangguan kah, kerja ini, kerja itu gagal kah, kumpul-kumpul nggak bisa, bocor terus, dan sebagainya, coba segera respon firman ini dan minta pendeta di mana engkau bergereja atau tim doanya untuk lakukan doa pengudusan rumah. Bisa rumahmu, rumah secara fisik, rumah berbentuk bangunan, atau juga rumah kediaman hatimu. Kerja ini, kerja itu nggak berhasil. Mau disebut melayani ini, melayani itu, kok tidak bisa punya kuasa Tuhan. Kenapa? Karena engkau didompleng oleh kuasa roh-roh jahat. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa pentingnya namanya doa pengudusan rumah. Nah, hal yang kedua saudara-saudara, tadi kan saya bilang saudara bisa undang hamba Tuhan. Kalau saudara misalnya di Balikpapan lah, karena saya kan stay di Balikpapan, dan saudara membutuhkan pelayanan ini, ya coba-coba info-info kepada tim Pastor Andy. Siapa tahu kalau temani gembalamu, saya tergerak. Tapi saya nggak janji ya, saya tergerak. Tapi kan saya mensarankan sebaiknya ke gembalamu sendiri, ke pendetamu sendiri, ke mana di mana engkau berjemaah sendiri. Tapi semisal pendetamu, gembalamu rendah hati, ya, karena perlu kerendahan hati, meminta Pastor Randy menemanin lah, bukan bantuan lah, karena kita semua punya level kuasa yang sama dari Tuhan, gitu ya. Kalau misalnya mau ditemanin, silakan hubungi, coba-coba chat kami atau tim Pastor Randy. Siapa tahu saya tergerak, saya bisa menemani. Ya, kalau ada jenis-jenis khusus yang mungkin bisa diusir hanya dengan doa dan puasa atau dengan kesatuan hati, kesatuan iman, ya kita siap menemani. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita melihat ada satu kejadian yang ternyata juga bisa melakukan pengusiran setan atau roh jahat dengan minyak. Nah, ya. Kalau selama ini populer kita minyak, kita ambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16. Hari ini saya tidak ambil dari ayat itu. Saya kasih referensi yang berbeda supaya kita semakin kaya akan pengetahuan firman Tuhan. Tapi saya harap jangan hanya kita kaya pengetahuan firman, tetapi marilah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, sekalipun kita barangkali taunya sedikit saja dibandingkan pakar-pakar Alkitab, tapi yang kita tahu sedikit kita mau lakukan. Amin. Amin. Nah, doa pengudusan rumah tentang hal itu dicatat dalam Injil menggunakan minyak ada. Markus pasal 6. Saudara ketik Markus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati dengan firman ini? Firman yang saya rasa hidup banget dan saudara perlu praktekkan secara nyata
Jangan cuma amin, 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 amin saja, tapi hidupmu selalu dalam bayang-bayang roh jahat, diikat roh jahat, didompleng roh jahat. Aduh, hidup nggak bisa dapat berkat. Kenapa? Kau butuh doa pengurusan rumah. Kau rasanya tetangga baik sekali, itu enak sekali rezeki kamu, kau buka toko, kok seret betul. Ayo, minta doa pengurusan toko. Kalau di sana ada roh jahat, doa pengusir roh jahat di rumahmu. Ya, undang pendeta Bapak Ibu sekalian. Itu juga tugas pendeta, apalagi gembala. Tugas penggembalaan bukan hanya manage keuangan, manage program kerja atau akte-akte jemaat. Tugasnya adalah membebaskan keluarga-keluarga yang jiwa terbelenggu oleh roh jahat. Karena itu Yesus datang dan mengutus mereka, bukan cuma sekedar untuk urus awal bulan perpuluhan atau teknis untuk perjamuan atau untuk surat akte dan sebagainya atau konseling, tapi juga kunjungan itu penting ya. Tapi yang paling penting adalah kunjungan yang disertai kuasa Tuhan, bukan kunjungan untuk datang cari amplop ya. No, kunjungan untuk menyatakan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu harus terjadi di rumah-rumah, bukan cuma di gereja aja. Wah, di gereja nyanyinya injak iblis, kalahkan mereka dengan darah Yesus. Praktek nyatanya kita harus turun ke rumah-rumah kalau di sana ada diganggu roh-roh jahat gitu ya. Banyak film-film sebenarnya diadaptasi dari kisah-kisah Injil, bagaimana roh jahat mengganggu dalam rumah, anaknya sakit, berkelanjutan dan seterusnya. Silakan undang mereka. Dan kalau saudara di Balikpapan mau undang Pastor Randy, ya saya tidak janji karena saya memang kan tidak penggembalaan, dan juga bukan tidak bisa. Kalau saya layani satu, takut nggak kepegang yang lain, karena tiap hari jujur banyak sekali pendeta-pendeta di Balikpapan, ada kok sama saya chatnya, yang minta doakan jemaatnya. Saya kadang respon, banyak kan tidak respon, karena bagi saya itu tugasmu. Kita harus BBT, bagi-bagi tugas ya. Jangan semua ke Andi Simon kasih yang ini. Semua punya kuasa. Seperti tercatat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Setiap orang percaya anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi punya kuasa. Nggak boleh kita mengkultuskan satu orang, nggak boleh. Harus kita melayani, minta sama Tuhan. Kalau tidak yakin, berdoa sungguh-sungguh, ambil puasa, minta Tuhan sertai gitu. Baik, yang kedua sekarang saya akan bacakan dari Markus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Silakan ketik lalu sebar. Markus 6 ayat 10 sampai 13, ketik lalu sebar. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah. Jadi kita balik rumah ya, rumah. Kita bicara soal rumah di sini. Nah, kalau di rumah hamba Tuhan diterima, tinggal di sana sampai kamu berangkat dari tempat itu. Tempat itu akan diberkati. Luar biasa loh, kunjungan hamba Tuhan, tempat itu diberkati. Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Pope Paus Fransiskus ya, Bapak pemimpin umat Katolik dan pemimpin Vatikan, dengan ucapan salah satu saya kutip, terima kasih atas kunjungan Sri Paus Fransiskus tahun lalu ke Indonesia yang telah menjadi berkat, membawa berkat dan dampak
bukan secara religius saja, tapi juga kepada sesama dan juga pesan-pesan kesederhanaan hidupnya dan seterusnya. Kunjungan Bapak Paus Fransiskus tahun ke Indonesia, puji Tuhan, Pak Presiden kita mengatakan menjadi berkat. Yeay, amin. Demikian pun juga Alkitab mencatat Markus pasal 6, kunjungan hamba Tuhan di satu rumah. Apabila rumah itu menerimanya, rumah itu diberkati. Keren sekali. Ingat ya, kemarin saya sharing tentang Yusuf. Yusuf itu waktu dibeli dari budak oleh Potifar, rumahnya Potifar diberkati, usahanya Potifar diberkati. Luar biasa. Kenapa? Alkitab mencatat karena Yusuf disertai Tuhan. Hamba Tuhan yang disertai Tuhan, di mana dia ada, tempat itu diberkati. Saya tidak bicara bahwa sama dengan tabut bait Tuhan, tapi kalau kita melihat perjanjian lama, di mana ada tabut, di situ ya orang-orang diberkati. Hamba Tuhan kan ada Roh Kudus, hamba Tuhan kan ada hadirat Tuhan. Di mana hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, disertai Tuhan, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Iya, semua orang bisa ngomong hamba Tuhan, tapi apakah semua mereka benar-benar dipilih Tuhan untuk melayani? Ya, kita bisa melihat bagaimana pelayanannya, ya. Baik, saya tidak masuk ke sana, nanti saudara salah kita menghakimi, nggak boleh. Baik, jadi sekarang dikatakan kalau kamu masuk dalam suatu rumah diterima, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 11 dan Markus pasal 6. Dan kalau ada suatu tempat, ya, kediaman, rumah yang tidak mau terima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Tidak usah paksakan, ya. Kalau satu rumah engkau datang melayani, mau datang berbagi kasih, mau datang berdoa, dan dia menolak, tidak usah paksa, tidak usah ngotot, nggak usah tengkar. Bukan itu sifat orang Kristen, ya. Mengalah adalah sifat anak Tuhan. Keluarlah kamu dari situ, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan atau kode bagi mereka sudah menolak berkat Tuhan. Ya, ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi kunjungan hamba Tuhan memberi pesan pertobatan, karena dosa adalah celah di mana iblis untuk diundang. Pertobatan menjadi awal pemulihan, dan saya berdoa agar setiap hari kita jangan gengsi untuk bertobat. Tapi aku kan sudah Kristen, aku bahkan dari Kristen dari kecil. Iya, tapi kan kita manusia setiap hari bisa ada hilap, bisa bikin salah. Pertobatan itu bukan bicara soal kita menyalibkan Tuhan berkali-kali, tidak. Pertobatan itu bicara soal apa? Harmatia. Harmatia itu apa? Sesuatu hal yang tidak kena sasarannya Tuhan. Jadi ketika hidup kita kemarin ada yang tidak kena sasaran Tuhan, ya kita bertobat kan tidak salah. Wujud kerendahan hati. Karena manusia itu tempatnya salah. Setiap hari bisa melakukan kesalahan, sengaja tidak sengaja. Dengan bertobat, bukan berarti kita mensalibkan Yesus berkali-kali, tidak. Tapi bicara soal Tuhan, kemarin saya itu harmatia. Artinya dalam bahasa Yunani, dosa. Itu
tidak kena sasaran. Jadi kalau misalnya ada kita lihat orang suka memanah, lalu ada sasaran panahnya bundar, lalu ada titik-titik ya, dan ada titik warna merah di tengah, lalu orang itu memanah dan ternyata panahnya tertancap tapi tidak kena titik center warna merah di tengah-tengah. Nah, itu yang saya maksud harmatia. Tidak sesuai center yang Tuhan mau. Itu pelanggaran. Siapa bisa tiap hari ada di titik center hati Tuhan? Belum tentu kan? Maka tidak usah kita merasa sok suci, sok paling pintar, ya. Nanti kita menjadi hakim dan Tuhan tidak mau kita menghakimi sesama. Sama-sama kita koreksi diri sendiri. Jangan kita sibuk hakimi orang lain, tapi diri sendiri kita lupa untuk koreksi. Ya, baik. Ayat yang ke-13, ayat yang terakhir saya baca hari ini untuk renungan, lalu kita akan berdoa. Dan mereka mengusir banyak setan. Ketika pertobatan terjadi, setan pergi, diusir. Ketika kuasa Tuhan datang, penyakit pergi. Ketika hamba Tuhan, orang benar berdoa, besar kuasanya, dan di situ terjadi pemulihan luar biasa. Lantas apa yang terjadi setelahnya? Murid-murid, gambaran buat kita sebagai orang percaya bisa lakukan hal yang sama. Apa itu? Mereka mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Ada kata minyak di sana. Jadi minyak Tuhan berkati bisa menjadi sarana untuk mengoleskan orang yang sakit. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sudah mengoles orang sakit dengan minyak, mereka sembuh. Coba baca baik-baik. Markus 6 ayat 13 bagian B. Mengoles toh, ada orang sakit datang, dioles toh dengan minyak dalam nama Yesus. Maka minyak biasa menjadi minyak urapan, lalu ada kuasa Tuhan di sana. Dan apa yang terjadi setelahnya? Setelah dioleskan dengan minyak, maka mereka sembuh. Kalau sakit tubuh, sembuh. Sakit diganggu roh jahat, sembuh. Sakit karena di dalam rumahmu ada gangguan kegelapan, sembuh. Kira renungan ini bisa menjadi berkat. Sekali lagi, undang hamba Tuhan di kota di mana engkau berjemaat, karena itu juga tugas utama saudara ke gereja. Bukan cuma engkau yang ke gereja tiap minggu, tapi juga perlu ada hamba Tuhan berkunjung ke rumah. Bukan hanya ke rumah sakit ya, ke rumah-rumah Anda yang membutuhkan doa penyucian, doa pengudusan, atau doa pelepasan dari roh jahat. Sekali lagi, di Balikpapan, kalau saudara-saudara perlu pelayanan, coba hubungi tim Pastor Andi. Saya tidak menawarkan diri untuk obral atau untuk supaya caper, tidak. Tapi maksudnya firman saya beritakan ini benar-benar berkuasa gitu. Suatu hari saya ke daerah, saya sebut saja BDI. Sudah berhari-hari ada satu orang ibu diganggu roh jahat. Wah, macam-macam ngomong. Wah, aku inimu, aku nenekmu, lain sebagainya. Entahlah, dia sudah mungkin pernah juga minta dari gerejanya apa, enggak kelar gitu. Lalu satu hari pastor dihubungi dan saya bergetar hati ini, udah saya mau ke sana. Waktu pas ke sana, saya ingat persis itu di rumah BDI di kompleks perumahan Balikpapan. Pas baru ada depan pagar, belum masuk daun pintu rumahnya, sudah mulai lebih tenang. Waktu masuk depan pintu rumahnya, belum masuk depan pintu kamarnya, dia dalam kamar,
Langsung dia teriak, "Aku tahu kamu siapa. Tolong jangan usir saya." Sampai semua keluarga merinding. "Aku ini, aku itu." Dia masih mau bilang, "Aku ini kakek nenek buyutnya," gitu. Datang ini minta segala macam. Tidak pakai lama, saya perintahkan, "In Jesus name, out!" Dur. Sadarlah ibu itu, "Aku kenapa ya?" Dan dia dilepaskan. Jadi bagi saya dalam pelayanan seperti ini tidak perlu terlalu banyak drama. Setan itu bukan aja kompromi. Setan diusir dalam nama Yesus. Jadi ketika saya mau turun menerima saudara, memenuhi undangan kalau tergerak ya, atau minta gembala merendah hati meminta pendampingan, dan saya bersedia bukan karena saya mau merebut jiwa atau mau untuk lain, dan jawabkan, saya hanya mau menunjukkan kepada saudara bahwa firman saya sampaikan ini adalah firman yang berkuasa, firman yang hidup, bukan isapan jempol, bukan dongeng yang sudah usang, tapi masih berkuasa hingga hari ini. Dengar baik-baik, setan nggak takut dengan orang banyak uangnya, setan nggak takut dengan badan tinggi besar, tapi setan takut ketika orang benar yang diurapi mulai berdoa, karena disitulah dia akan diusir dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, sabda firman-Mu sudah disampaikan, kiranya jadi berkat bagi setiap mereka. Saya rindu Tuhan, lewat firman ini, semua keluarga Kristen, keluarga Katolik, bahkan setiap orang, mereka rumahnya ada damai dan sejahtera. Rumahnya ada surga. Rumahnya dijauhkan dari roh-roh jahat. Rumahnya bukan tempat sarang penyakit, tapi rumah mereka boleh istirahat dengan baik. Mereka boleh mengalami suasana surga seperti di surga dan dalam rumah tangga mereka di bumi. Ya Tuhan, apa yang sudah difirmankan ini, apa yang sudah saya sharingkan, kiranya menjadi pencerahan dan berkat bagi setiap pemirsa sekalian terkasih. Dalam nama Yesus, mereka mulai ambil langkah, mulai bertindak, dan mulai beriman bahwa kalau di antara mereka ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, firman ini menuntun mereka hidup dan merdeka, dan hidup dalam janji firman Tuhan. Saudara tidak dalam tawanan iblis, saudara ada dalam rencana Tuhan. Kalau hari ini rumahmu ada dalam kondisi gelap atau ada diganggu roh jahat, segera hubungi pendeta, pastor, romo, pater, hamba Tuhan di mana engkau berjemaat. Mereka semua diurapi Tuhan dan siap melayani Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa saudara semua diberkati setelah dengar firman ini dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan mohon berkat untuk air minum dan minyak. Ya, minyak ini saudara bisa oleskan sendiri di rumahmu kalau rumahmu ada gangguan roh jahat atau butuh pengurusan, saudara bisa doa sendiri. Kalau saudara butuh dibantu doa, hubungi hamba Tuhan terdekat atau gereja di mana kau berjemaat. Mereka pasti siap membantu saudara, atau Pak Ibu Gembala, mereka pasti siap bantu datang mendoakan pengurusan rumah. Siapa yang ajar kata pengurusan rumah? Bilang, kasih nonton firman Tuhan, kasih baca firman Tuhan, kasih nonton live ini, kasih nonton video ini. Bilang aja lah, Pastor Andy yang bilang, kok bisa ngomong gitu? Ada firmannya Bu Pendeta. Ya, baik. Dengan tangan yang terangkat, air dan minyak ini, saya mohonkan kepada Tuhan, ya Tuhanku yang baik, Tuhanku yang maha kudus, yang suci, Tuhan Bapa yang sempurna, berkatilah air dan minyak ini. Di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus.
diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Ketika engkau minum dari air ini menjadi kesembuhan bagi tubuhmu. Yang kau oleskan minyak ini di tubuh orang sakit atau di rumahmu menjadi pengurusan untuk rumah dan kesembuhan untuk orang sakit dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak sudah diberkati, silakan diminum airnya dan jadi berkat kesehatan dan kesembuhan bagi tubuh orang sakit. Amin. Seger, pakai banget. Puji Tuhan, live kita sudah berada di penghujung untuk hari ini. Marilah kita angkat tangan dan terima berkat. Setelahnya masuklah di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati dan sehat selalu. Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk kesehatanmu, keluargamu, pelayananmu, dan pekerjaan kita masing-masing. Keluar masukmu dilindungi sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami semua dan anak cucu kami dengan umur yang panjang daripadamu, sehat selalu untuk mewartakan tentang keselamatan daripadamu dalam nama Yesus. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku